Disinilah persis di bekas bangunan yang berwarna putih di depan itu. Itu adalah bekas toilet madrasah kita, Madrasah Salatiyah. Jadi di lokasi itulah dulu Madrasah Salatiyah berdiri tegak, kokoh dan anggun mempesona, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, jumpa kembali bersama saya di channel MC ini, MNR Kanada. Ini suasana pagi di kota Mekah, rekan-rekan. Jadi saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk jalan pagi, dan insya Allah saya mencoba untuk jalan pagi melalui jalur Masjidil Haram. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa menembus, walaupun kita tidak masuk ke Masjidil Haram, sekedar lewat di teras Masjidil Haram. Ikuti terus kawan-kawan. Ya, ini kawan-kawan, suasana sepi di pagi hari, jalur umum, jalan raya di salah satu perkampungan yang ada di kota Mekah. Ini salah satu jalur menuju Masjidil Haram. Jadi beginilah suasana di pagi hari di bulan Ramadan. Jadi betul-betul sepi kawan-kawan, betul-betul sepi. Ya, ini di depan kita, ini adalah lapisan pertama penjagaan yang sangat ketat untuk menembus ke Masjidil Haram. Setelah ini nanti ada juga lapisan yang kedua di depan sana, di bawah jembatan. Kemudian lapisan terakhir itu di dekat Tower Clock. Jadi ada 3 lapisan kawan-kawan, 3 lapisan penjagaan polisi, baru kita bisa menembus sampai ke Masjidil Haram. Jadi memang peraturan belakangan ini khususnya di bulan Ramadan memang sangat ketat kawan-kawan, sangat-sangat ketat. Jadi banyak di antara kita yang tidak bisa mengikuti sholat berjemaah ataupun sholat tarawih di dalam Masjidil Haram. Ya, tapi nggak apa-apa, kita terima saja, karena ini memang peraturan yang harus kita patuhi bersama. Oke, lanjut kawan-kawan. Alhamdulillah saya sudah bisa menembus lapisan pertama, penjagaan lapisan pertama. Di depan kita akan berupaya untuk menembus lapisan kedua, penjagaan lapisan kedua. Ini betul-betul sunyi ya kalau suasana di pagi hari di bulan Ramadan. Nah ya, mungkin warga pada tidur. Ya, ini adalah hari yang ke-6 puasa kita kawan-kawan. Mudah-mudahan segala perbuatan kebajikan, amal kebaikan yang telah kita lakukan sejak pertama bulan Ramadan ini, terutama puasa kita, sholat tarawih kita, dan segenap amal kebajikan kita yang memang dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan ini, semuanya dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, matahari mulai terbit kawan-kawan, matahari mulai terbit. Ya, untung-untung nanti mudah-mudahan bisa masuk melaksanakan salat duha gitu di Masjidil Haram. Itu harapan kita.
Nah ini nih kawan-kawan, penjagaan lapisan kedua. Nah ini nih, mudah-mudahan kita bisa masuk. Ya Rob, ya Rob. Alhamdulillah kawan-kawan, saya bisa lolos di lapisan kedua. Dan ini di depan kita sudah terlihat ya, ini penjagaan lapisan ketiga. Nah, mudah-mudahan di sini juga saya bisa lolos, sehingga ya setidaknya kita bisa melihat pelataran Masjidil Haram atau halaman Masjidil Haram. Ya Rob, ya Rob, mudah-mudahan bisa lolos. Ya Alhamdulillah kawan-kawan, saya sudah bisa menembus 4 ya ternyata lapisannya kawan-kawan. Ini di belakang saya tadi, saya waktu berada di depan lapisan itu, saya nggak enak mengambil videonya kawan-kawan. Ya bahasa kerennya sih, saya nggak berani gitu kawan-kawan. Ya ini juga, ini mudah-mudahan bisa nembus langsung kawan-kawan. Ya kawan-kawan sekalian, ya Allah, ternyata lapisan penjagaannya itu sampai 6 lapis ya. Yang saya sudah lewati tadi 5 lapis penjagaan kawan-kawan. Jadi di belakang saya itu ya, di situ. Cuman saya nggak enak itu ngambilnya kalau saat berdekatan dengan penjagaan lapisan itu. Dan di depan saya ya, di depan saya ini 1 lapis lagi baru kita sampai ke pelataran Ka'bah. Ke pelataran Masjidil Haram. Jadi mudah-mudahan saya bisa menembus seluruhnya kawan-kawan. Jadi tadi ada sempat rekaman yang terkesan berantakan kawan-kawan, itu disebabkan karena kecemasan saja kawan-kawan. Ya bahasa kerennya ada rasa tidak berani gitu. Jadi ada berantakan sedikit, tapi nggak apa-apa lah, berantakan dikit. Ya saya akan melanjutkan perjalanan ini. Mudah-mudahan 1 penjagaan di depan saya ini bisa menembus juga. Nah itu tuh kawan-kawan, di bawah jembatan itu, disitulah penjagaan lapisan terakhir untuk sampai di pelataran Masjidil Haram. Adapun nanti masuk Masjidil Haram, kita lihat, mudah-mudahan bisa. Ya kawan-kawan, kita hanya bisa sampai di dekat pelataran Ka'bah, dekat pelataran Masjidil Haram. Dan barusan saya sudah minta izin untuk masuk, dan ternyata memang betul-betul tidak bisa masuk tanpa adanya tasrih. Tasrih itu seperti vaksinasi yang sudah sampai 14 hari ya, kemudian kita mendaftar di I'tamarna, jadwal waktu salat. Jadi sekarang kita tidak bisa menembus masuk ke Masjidil Haram kawan-kawan. Kita hanya bisa melihat sejenak Masjidil Haram ini. Ya mudah-mudahan ala kulli hal kawan-kawan, semuanya baik insyaallah. Dan insyaallah sekitar sepekan ke depan insyaallah saya bisa untuk masuk bersama-sama mengikuti pelaksanaan sholat fardu ataupun sholat tarawih. Ya baik kawan-kawan, dan saya harus terpaksa merenggang kembali dari pelataran Masjidil Haram karena saya sudah berupaya minta masuk untuk melaksanakan sholat duha, walaupun sekedar sholat duha, namun ternyata sama sekali kita tidak diizinkan untuk masuk tanpa tasrih. Jadi kita harus betul-betul punya tasrih. Jadwal vaksin kita sudah sempurna, kemudian kita mendaftar di aplikasi I'tamarna. Nah setelah itu baru kita bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi demikianlah rekan-rekan sekalian,
Sebelum saya menutup liputan ini, saya akan menunjukkan salah satu komplek pemakaman di Makkah ini yang sangat populer juga. Namun walaupun populer, cuman di antara kita banyak yang belum mengetahui pemakaman tersebut, yang dinamakan dengan pemakaman Subaikah. Hanya saja pemakaman Subaikah ini kawan-kawan ya bukan merupakan komplek pemakaman umum, tapi hanya pemakaman khusus, yaitu beberapa para sahabat yang sempat gugur di pertempuran yang ringan kala itu, gugur di waktu itu, kemudian dimakamkan di komplek pemakaman Subaikah tersebut. Oke, rekan-rekan sekalian, saya akan mengajak rekan-rekan untuk melihat sejenak komplek pemakaman tersebut, pemakaman Subaikah. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil athar nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini kawan-kawan. Jadi pusaranya terlihat ya kawan-kawan. Nah, ada beberapa pusara yang terlihat, dan memang komplek pemakaman ini jenazahnya memang tidak banyak, hanya beberapa saja, jadi bisa dihitung dengan jari gitu. Itu penampakannya kawan-kawan, pusaranya tuh di depan tuh juga ya. Oke, nah di depan sana, di pojokan sana, disitulah letak madrasah Shaulatiyah dulu. Saya belum menutup, saya belum ngelosing liputan ini kawan-kawan, karena saya ingin menunjukkan lebih jelas bekas-bekas madrasah Shaulatiyah. Nah, yang ini kawan-kawan, disinilah persis di bekas bangunan yang berwarna putih di depan itu. Nah, itu adalah bekas toilet madrasah kita, madrasah Shaulatiyah. Jadi di lokasi itulah dulu madrasah Shaulatiyah berdiri tegak, kokoh dan anggun, mempesona kawan-kawan. Namun setelah ada perluasan, perlebaran halaman Masjidil Haram dan bangunan Masjidil Haram, lalu kemudian madrasah ini terpaksa dipindahkan ke salah satu lokasi di perkampungan kota Mekah ini, yaitu di Ka'kiyah. Nah, itulah kawan-kawan sekalian liputan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini merupakan berita terkini dari Mekah. Di penjagaan untuk menembus sampai ke Masjidil Haram itu memang betul-betul sangat ketat ya, sampai 6 lapis penjagaan. Jadi ini merupakan ikhtiar yang cukup melelahkan kawan-kawan, untuk bisa sampai di pelataran saja. Jadi bukan sampai ke dalam Masjidil Haram, hanya sampai ke pelataran Masjidil Haram, dan itu membutuhkan ikhtiar yang cukup meletihkan, karena harus menembus sampai 6 lapis penjagaan polisi, yang setiap lapis itu kita harus ditanya dan harus menjawab dengan benar apa tujuan dan maksud kita
menuju ke arah Masjidil Haram. Namun pada titik terakhir penjagaan atau lapisan penjagaan terakhir, setelah kita minta izin untuk masuk, kita tidak dibenarkan masuk tanpa tasrih. Demikianlah liputan ini kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa semaksimal mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.